Ada kembali di kabar pagi, pemirsa, sebanyak 15 orang terduga pelaku kasus teror pembakaran dan perusakan di Desa Mulyorejo, Silo, Jember, Jawa Timur akhirnya diamankan petugas Polres Jember. Beginilah 15 warga yang digelandang ke Mapolres Jember pada Sabtu siang. 15 orang tersebut diborgol polisi terkait kasus pembakaran dan perusakan di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Jember. Mereka langsung dibawa ke ruang pidana umum Polres Jember untuk diperiksa. Akibat pembakaran dan pengerusakan sekitar 25 motor, 5 rumah, dan 5 mobil terpaksa diamankan. Selain itu, uang 265 juta berhasil dijarah dari korban. Usai mengamankan 15 orang yang terlibat pembakaran dan perusakan di Desa Mulyorejo, Silo, Jember, polisi menetapkan 9 tersangka. Para tersangka melakukan teror tersebut karena sakit hati di pala korban. Selain menetapkan 9 tersangka, polisi juga masih mengejar pelaku lain. Dan berikut pemirsa keterangan polisi selengkapnya. Baru sehingga mereka bersama-sama merencanakan untuk melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah para pelaku yang selama ini sering mempalak yang bersangkutan. Provokasi warga untuk melakukan pembakaran adalah tersangka J. Dan semuanya ini pasalnya sama rata atau gimana, Dan? Apa ada sedih? Semuanya ini adalah warga Kecamatan Kalibaru, Pak Kapolres. Ya, rata-rata dari Kalibaru. Semuanya adalah petani kopi yang lahannya ada di wilayah Desa Mulyorejo. Polisi telah menangkap 15 orang pelaku penyerangan Desa Mulyorejo, Jember dan pembakaran rumah warga. Lantas seperti apa sebenarnya cerita dan juga motif para pelaku melakukan penyerangan tersebut? Kita bergabung pemirsa dengan reporter Sinto Sofiadin yang sudah berada di sana. Ya, selamat pagi Sinto. Apa hasil pendalaman polisi terkait dengan latar belakang penyerangan dan juga pembakaran tersebut? Ya, akhirnya Polres Jember berhasil mengungkap pelaku pembakaran dan pengerusakan di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Motif dari para pelaku ini adalah karena sakit hati dan balas dendam karena mereka ada mempunyai lahan kopi di Desa Mulyorejo, sering dimintai uang atau dipalak oleh para korban yang rumahnya dibakar oleh para pelaku. Selain sering meminta uang, mereka juga pernah melakukan penganiayaan pada salah satu keluarga pelaku seperti itu. Kemudian mereka secara bersama-sama, secara periodik, mereka melakukan perusakan dan pembakaran kendaraan, rumah, dan pos kamling. Pembakaran dan pengerusakan dilakukan sejak tanggal 3 Juli, kemudian 30 Juli, kemudian 3 Agustus, dan terakhir 5 Agustus, seperti itu. Sudah ada berapa saksi yang kemudian ini diperiksa? Dan berapa yang ditetapkan sebagai tersangka? Saat ini kemarin Sabtu ada 15 orang yang dibawa ke Polres Jember, kemudian mengerucut menjadi 9 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Mereka sementara ini polisi masih mengejar 40 warga lain yang ikut turut serta melakukan pengerusakan dan pembakaran. Mereka para tersangka ini dikenakan pasal berlapis, pasal 187, junto pasal 65, junto pasal 64, terus junto pasal 365 karena telah melakukan penjarahan uang sebesar 265 juta seperti itu. Sinto, ini kembali kami konfirmasi lagi, artinya 40 orang itu yang masih dicari atau keseluruhan dari tersangka? 40 orang tersebut adalah bukan dari keseluruhan dari 15 orang tersebut. Ini masih ada 40 orang lagi yang masih dicari
pihak kepolisian. Sinta, lantas seperti apa ini nasib warga yang menjadi korban penyerangan dan rumahnya dibakar oleh pelaku? Saat ini mereka yang rumahnya hangus terbakar dan rata dengan tanah, mereka mengungsi di rumah kerabat mereka. Dan saat ini kondisi di desa Mulyorejo dijaga oleh pasukan Brimob dan dari Polres Jember juga, kemudian dari Satpol PP, kemudian dari TNI, seperti itu. Lantas ada tindakan selanjutnya Sinta berkaitan dengan mungkin rumah-rumah warga yang saat ini sudah tidak bisa ditempati begitu dengan otoritas setempat? Ya, saat ini Pemkab Jember memberikan tempat pengungsian bagi mereka yang membutuhkan rumah karena rumahnya rusak. Karena lokasi di mana mereka tinggal ini adalah lahan milik perhutani seperti itu. Sinto, ini kan kejadiannya beberapa kali, tidak hanya terjadi sekali begitu. Artinya ini sebelumnya sudah pernah terjadi dan tidak ada pengamanan yang kemudian dikerahkan di sekitar lokasi sebelumnya. Ya, sebelumnya memang pernah terjadi hal seperti ini, namun warga tidak pernah ada yang melapor. Justru kejadian ini kemudian meledak itu karena ada seseorang warga yang curhat kepada salah satu tokoh agama di lokasi tersebut. Kemudian disampaikan oleh tokoh tersebut, kemudian disampaikan ke pihak kepolisian, seperti itu. Untuk mengantisipasi kemudian ini kejadian serupa terjadi lagi, mengingat ada 40 orang yang masih diburu, ada pengamanan yang diperketat mungkin selain yang tadi Anda sebutkan? Ya, semuanya pasukan dipusatkan di Desa Mulyorejo. Mereka mendirikan tenda untuk dijadikan posko pengamanan seperti itu. Sinto, kalau dari informasi yang Anda terima, apakah akan ada semacam mediasi begitu yang kemudian ini akan dilakukan baik dari pelaku dan juga dari pihak korban? Ya, saat ini belum ada rencana untuk memediasi pelaku dan korban karena pelaku sudah diamankan di Mapolres Jember seperti itu. Sejauh ini langkah dari kepolisian untuk kemudian ini memburu 40 orang tersangka tersebut, ada target tertentu yang kemudian ditetapkan, Sinto? Ya, saat saya konfirmasi tadi malam, polisi, di kasus ini Polres Jember di backup oleh Polda Jatim untuk memburu 40 tersangka itu. Baik, terima kasih Sinto Sofiadin melaporkan langsung dari Polres Jember. Selamat bertugas kembali.